Kang Ono Surono memprovokasi kabupaten kota agar berpihak padanya tentang hibah. Oke, ada video yang lewat ke berandaku dan di situ ya ternyata Bapak Ono ini adalah satu bahasa yang seolah-olah mengajak loh. Bahasa seolah-olah yuk kita tanyakan gitu. Di situ bahasa provokasi agar kabupaten kota itu berpihak padanya tentang anggaran yang sudah dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi yang 1,7 ini. Ini nggak tahu ini yang anggaran ini kenapa terus diungkap-ungkap gitu. Di sini kita dengarkan dulu ya apa yang diungkapkan Kang Ono agar jelas dong ya. Kita dengarkan ya. Di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Itu dia Pak Ono Surono mengungkapkan, mengajak-ngajak gitu ya. Dan dia berharapnya diamini. Berharapnya diamini gimana? Ya gini, dia berharap bahwa ya dari kabupaten kota, apakah dari bupati atau wali kota, ada yang menjawab, oh iyalah kami keberatan, kami memerlukan dana dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataannya tidak ada satupun dari kabupaten kota yang mengungkap tentang keberatan hal itu karena sudah tahu bahwa sekarang itu ada pemangkasan anggaran. Yang keduanya, Kang Ono itu berharap, ini analisa saya ini, Kang Ono itu berharap bahwa netizen atau konten kreator itu bisa meng-create lagi gitu ya, dan berpihak padanya. Dia ingin membuat video-video yang mengangkat itu gitu. Ya berharapnya seperti itu. Tetapi kenyataan para konten kreator justru sebaliknya. Di video yang itu saja, gitu ya, di video yang itu saja, komentar-komentar yang positifnya atau yang berpihak pada Pak Ono itu sangat sedikit, dan kebanyakannya justru dia itu sebaliknya, bahkan memihak kepada pemerintah atau Gubernur Jawa Barat. Jadi ini permasalahannya di mana? Ya tentunya saya sebagai konten kreator yang membahas ini, sudah berpikir ini gimana nih Pak Ono, apakah tidak merasa keberatan atau gimana gitu. Dan tentunya hal ini ditambah lagi dengan video lain agar Pak Ono itu bisa diterima gitu. Nah, video lainnya itu seperti apa? Video lainnya itu video yang berhubungan dengan dana hibah lagi, ya. Berhubungan dana hibah lagi, bahkan dia sambil ketawa gitu. Ada satu yang ajaib, kenapa itu tidak dihapus lah, bahasa kitanya gitu. Akhirnya dia menyuruh kepada kita untuk mencari yayasan tersebut. Padahal kalau nggak salah Kang Deddy udah bilang ya kalau nggak bermasalah tidak jadi masalah gitu. Jadi intinya ya ingin menyudutkan seseorang juga gitu. Tuh lihat orang itu afiliasinya kemana gitu. Nah sekarang supaya lebih jelas lah, coba kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Dari ratusan pondok pesantren, yayasan, sekolah yang dicoret hibahnya di APBD 2025, hanya satu yayasan yang sakti tidak dicoret, masih tetap hanya satu-satunya dari 153,58 miliar yang telah dihapuskan. Hanya satu yayasan yang masih bertahan, yaitu apa? Yayasan Matlaun Anwar Ciaruten Udik. Di manakah itu? Relasinya siapa? Siapa coba relasinya? Ya coba
Coba dicari. Cari. Oke, video itu pun sama. Dia berharap juga nih, berharap bahwa orang lain mencari nih, wah mana nih yang dapatnya berapa gitu kan. Takutnya ini fantastis dan lain sebagainya. Ternyata sama juga tidak ada yang yang berkomentar positif gitu. Nah, ini justru banyak orang yang sebaliknya juga gitu. Oke, sahabat Kang Obing, mari kita kupas dulu sejenak. Ini permasalahannya kenapa ini Pak Ono ini gitu. Kenapa tidak diterima? Apakah ini tidak diterima oleh masyarakat Jawa Barat atau gimana? Baik, sejak awal kan Kang Ono itu berencana mencalonkan gubernur, ya. Tetapi justru di ujung-ujung Kang Ono tidak dicalonkan oleh ibundanya yang dari Jakarta, gitu, yang dari PDIP. Jadi yang dicalonkannya orang lain. Nah, di sini sebenarnya masyarakat ini sudah terlanjur cinta kepada Kang Deddy Mulyadi, gitu. Karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, sementara Pak Ono sekarang ini, ya dia itu kan orang yang baru dikenal di Jawa Barat, ya orang lain tidak begitu kenal lah gitu. Karena sebelum-sebelumnya ketika dia jadi anggota dewan, ketika dia jadi anggota dewan selama 2 periode, itu kan tidak ada suaranya. Suaranya itu nyaris tidak terdengar. Nah, baru sekarang gitu, baru sekarang. Nah, sekarang ini dikatakan sebagai vokalisnya di PDIP. Tetapi apa yang dilakukannya gitu tadinya hendak mau membujuk masyarakat agar tidak begitu senang dengan Kang Deddy, tetapi dengan adanya pernyataan-pernyataan justru sekarang ini sebaliknya. Justru Kang Deddy lah yang sangat disenangi oleh masyarakat. Karena apa? Karena kerja nyatanya yang dilakukan oleh Kang Deddy. Nah, ini berat sekali gitu. Makanya ketika saya lihat di video-videonya Kang Ono, yang komentarnya itu kan lebih banyak yang berpihak pada orang lain atau pada Kang Deddy dibandingkan kepada konten yang dibuat oleh Kang Ono. Kita pahami kan sekarang ada berapa lagu tentang Kang Ono. Ada juga plesetan-plesetan tentang Kang Ono. Itu luar biasa sekali. Pantesan terakhir Kang Ono buat video, jadilah konten kreator yang tidak membenci dan lain sebagainya. Ya, ini satu hal yang wajar ya bagi politikus, bagi public figure. Tentunya orang lain pasti akan mencari kesalahan, mencari kelemahan. Ya, wajar. Termasuk juga Kang Deddy kan. Kang Deddy juga sama. Orang lain ada yang mencari kelemahannya, ada yang juga mencari kebaikannya. Tetapi semua ini ya akhirnya kan diadu lagi atau diserang lagi, ditumbangkan lagi oleh para konten kreator lagi. Belum tentu ini kalau dikatakan, oh ini buzzer. Enggak lah. Kalau buzzer tuh kelihatan ya. Kayak kemarin ada nih ibu-ibu yang, nyerocos. Itu kan mau menjelekan Kang Deddy, udah menyerocosnya luar biasa. Karena tahu itu dari dulu dia fungsinya seperti itu. Gitu. Nah, tentunya kalau di sini banyak juga netizen-netizen yang simpati terhadap Kang Deddy karena sikap dan tingkah lakunya sesuai yang diharapkan masyarakat Jawa Barat. Jadi sulit gitu ya, sulit untuk melemahkan Kang Deddy itu sulit sekali gitu. Karena sekarang sudah dipagari, sudah dibentengi warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat itu sudah benar-benar menjadi benteng Kang Deddy Mulyadi. Untuk saat ini gitu. Kalau ditanya saat ini Kang Deddy buat 5 tahun yang akan datang, udah pasti Kang Deddy bisa 90% gitu. Ini prediksi saya.
Oke ya, buat sahabat-sahabat, kalau Anda tidak setuju dan ada masukan buat saya, silakan masukkan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Kang Obing.